Hai, welcome to Simkadabra. Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang lesi batang otak ya. Lesi batang otak ini SKDI-nya 2, artinya kita bakal sering ditanyain tentang prinsip diagnosis, mulai dari pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjang, dan lain-lain. Nah, karena pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik seringnya khas tergantung penyakit, di video ini saya akan lebih masukin soal-soal patogenesis, supaya nanti teman-teman bisa lihat dari clue-nya. Oh, ini mah lesinya di batang otak, apa aja cirinya dan tanda dari masing-masingnya, begitu ya. Kita langsung aja mulai ke soal pertama. Pertanyaannya, mana pernyataan yang paling tepat terkait kasus di atas? Oke, jadi ada seorang pria berusia 36 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan motor versus mobil. Kepalanya terbentur aspal, kemudian pasien segera tidak sadarkan diri selama 10 menit. Pasien lalu sempat kembali sadar selama 15-20 menit sebelum akhirnya kembali pingsan hingga saat ini. Nah, teman-teman lihat siklus awalnya nggak sadar, lalu sempat sadar lagi, kemudian kembali nggak sadar, itu namanya lucid interval ya. Paling khas ada di kasus epidural hematoma atau EDH. Tapi bukannya nggak mungkin dia terjadi di lesi pendarahan lain juga. Dari pemeriksaan fisik, tensinya tinggi ya. Nadinya 60, nah ini mulai turun ya, mulai bradikardi. Serta ada bradipnu dengan pola apnostik. Nah, apnostik ini kata kunci yang bisa kita pakai untuk mengira-ngira lokasi lesi di batang otaknya. Ada berbagai kelainan pola nafas ya. Kalau apnostik ini lesinya ada di pons. Nah, kemudian tensi yang naik, nadi yang turun, dan pernafasan yang turun, itu kita sebut trias Cushing akibat TTIK. Nah, jadi kalian ingat aja, trias Cushing itu berlawanan 180 derajat dengan shock ya. Dimana kalau shock itu kan tensinya bakal turun, nadinya naik atau takikardi, dan pernafasannya naik atau takipnu ya. Pemeriksaan neurologis GCS-nya 3, pupil isokor midriasis. Kalau isokor artinya antara dia kelainan metabolik, atau enggak dia bisa juga struktural tapi udah parah sehingga udah bilateral kelainannya ya. Karena tadi kita curiganya EDH, rasanya sih kasus ini struktural ya kelainannya. Tapi pendarahan EDH-nya udah gede banget sampai keterlibatan nervus 3 yang mengatur pupil itu udah bilateral. Nah, refleks cahaya juga keduanya negatif sesuai dengan dugaan kita tadi. Babinski sign positif keduanya dan Doll's eye reflex negatif. Doll's eye atau oculocephalic reflex itu adalah salah satu refleks batang otak ya. Pada semua jenis refleks pasti ada lengan aferen yang menyampaikan impuls sensoriknya dan lengan eferen yang menyampaikan informasi respon terhadap stimulus tersebut ya. Doll's eye reflex ini lengan aferennya adalah nervus 8, sedangkan eferennya nervus 3 dan 6 ya. Nervus 8 keluar dari pons. Nervus 3 keluar dari mesencephalon. Sedangkan nervus 6 keluar dari pons juga. Berarti kalau Doll's eye reflex terganggu, bisa kita perkirakan lokasi lesinya antara di mesencephalon atau pons. Seperti itu ya. Nah, clue apa aja nih yang tadi kita dapat? Pertama, lucid interval curiga EDH. Trias Cushing ada tanda TTIK. Apnostik curiga lokasi lesi di pons, dan Doll's eye reflex curiga lokasi di mesencephalon atau pons. Nah, dari clue-clue tadi rasanya lebih menjurus ke lokasi yang di pons ya. Gimana caranya EDH yang di daerah cerebrum itu bisa menyebabkan lesi di batang otak juga? Nah, jawabannya melalui herniasi otak ya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi di sini kita curiga EDH dengan herniasi serta kerusakan yang sudah mencapai pons. Jawaban yang paling mungkin berarti yang D
ya. Jawaban A dan C kurang tepat. Nanti kita akan bahas kenapa. Untuk yang E, locked-in syndrome itu kondisi di mana ada paralisis total otot volunteer, kecuali otot penggerak mata. Jadi pasiennya itu sebenarnya sadar penuh, tapi sama sekali tidak bisa berkomunikasi, kecuali lewat gerakan mata. Nah, ini sering disebabkan karena lesi pada pons ventral yang bilateral, dan pons saja ya, tidak melibatkan bagian lain. Sehingga traktus motorik kortikobulbar dan kortikospinal di bawah nervus kranial 3 dan 4 ya, itu semuanya rusak. Nah, dari clue soal yang E1, V1, M1, itu kan berarti dia tidak sadar ya, tidak bisa diperintah. Untuk buka mata aja nggak bisa diperintah. Berarti opsi yang E ini kurang tepat ya. Nah, ini gambar beberapa jenis herniasi yang tadi sempat kita bahas. Bahkan di sini jelas ada EDH-nya tuh ya. Herniasi yang bisa bikin lesi batang otak itu adalah herniasi yang unkal di sini, di mana uncus lobus temporal itu masuk ke dalam foramen magnum dan mengkompresi batang otak. Nah, herniasi unkal ini dia neken dari atas ya, dari mesencephalon dulu, udah gitu pons, baru medula oblongata. Berarti kalau udah nyampe pons, jelas mesencephalonnya udah rusak ya. Makanya tadi pupilnya udah midriasis, karena mesencephalon dan nervus 3 yang keluar darinya itu sudah rusak ya. Nah, pola pernafasan itu diatur dalam formatio reticularis yang ada di dalam batang otak. Seiring progresi kerusakannya, bisa kita deteksi kelainan pola pernafasannya udah sampai mana. Kalau ada monitor pernafasan pasien sih bisa terlihat grafik yang kayak gini. Tapi secara klinis, kalau kalian observasi itu bisa juga dilihat pola nafasnya secara langsung. Yang pertama, Cheyne-Stokes ini pernafasannya cepat, tapi diselingi periode apne. Kalau kerusakannya sudah mencapai mesencephalon atau pons bagian atas, maka polanya jadi CNH atau Central Neurogenic Hyperventilation. Nah, ini mirip dengan Kussmaul breathing ya, yang misalnya pada pasien ketoasidosis diabetik. Nah, tapi penyebabnya beda. Kalau Kussmaul itu biasanya karena asidosis metabolik, sedangkan kalau CNH ini karena gangguan pada pusat pernafasannya. Di sini pernafasannya terus-menerus cepat dan dalam tanpa periode apne ya. Berikutnya mencapai pons bagian tengah, pola berubah menjadi apnostik yang tadi di soal nih. Pasiennya cenderung bradipne ya, dengan jeda pasca inspirasi diikuti ekspirasi dan apne. Jadi pasiennya kalau narik nafas, berhenti sebentar, baru ekspirasi, udah gitu apne ya. Kalau udah di level ini, prognosisnya udah buruk teman-teman. Berikutnya di pons bagian bawah atau medula oblongata akan terjadi cluster breathing. Nah, ini pernafasannya dalam, reguler, frekuensinya normal, tapi diselingi periode apne. Bedain dengan Cheyne-Stokes tadi ya, yang sama-sama diselingi apne, tapi frekuensinya kalau Cheyne-Stokes mah cepet, sedangkan kalau cluster itu reguler, normal ya frekuensinya. Akhirnya kalau udah mencapai medula oblongata, pernafasan dia menjadi ataksik. Ya, dia benar-benar irreguler dalam artian kedalaman nafasnya, frekuensinya, dan periode apne-nya itu tersebar dengan sangat irreguler. Selain dari pola pernafasan, kita bisa juga lihat menggunakan perubahan kondisi pupil untuk memperkirakan nih di mana lokasi lesinya. Kalau pupilnya miosis bilateral tapi masih reaktif terhadap cahaya, artinya lesi berada di diencephalon dan besar kemungkinan etiologinya adalah metabolik. Kalau midriasis bilateral dan non-reaktif terhadap cahaya, ya, jadi kalau misalkan disenterin pupilnya itu nggak konstriksi lagi, artinya lesinya berada di pretektal mesencephalon. Nah, itu di daerah colliculus superior ya. Kalau teman-teman lupa-lupa ingat di mana itu, bisa langsung cek aja di Google Image ya. Lalu, kalau pupilnya midriasis unilateral, berarti anisokor ya. Pasti kelainannya struktural. Intinya kalau matanya anisokor, itu pasti penyebabnya struktural. Tapi struktural itu nggak harus anisokor juga. Kayak tadi di soal, pupilnya isokor tapi EDH ya, struktural. Nah, karena kalau strukturalnya udah parah sampai lesinya bilateral, berarti pupil kiri maupun kanan sama-sama aja rusaknya ya, jadi akan isokor. Pupil anisokor ini pada suatu kondisi stroke atau trauma, teman-teman harus langsung pikirin adanya herniasi.
Jadi pada kondisi EDH yang belum separah pasien tadi di kasus, itu pasti pupilnya bakal dilatasinya unilateral dulu. Tapi kalau misalkan udah parah kayak tadi, barulah dia jadi bilateral. Nah, selanjutnya kalau lesinya di mesencephalon, secara umum pupil akan mid posisi, ya. Artinya ukurannya itu sedang, nggak midriasis tapi nggak miosis juga. Dan dia akan non-reaktif terhadap cahaya. Sedangkan kalau kelainannya di pons, pupilnya akan pinpoint, ya, sangat kecil dan non-reaktif terhadap cahaya. Tapi pupil pinpoint ini dengan catatan nervus 3 yang di mesencephalonnya itu dalam keadaan normal, ya. Kalau kasusnya kayak herniasi tadi, meskipun lesinya udah sampai pons, tapi pupilnya tetap midriasis karena mesencephalon dan nervus 3-nya juga udah rusak. Kemudian ada refleks batang otak. Refleks batang otak yang sederhana dan bisa kita tes secara bedside itu ada 5 jenis. Pertama, refleks pupil, ya. Seperti biasa, kita sinari pupil pasien dengan pen light, lalu kita lihat respon konstriksinya. Lengan aferen yang berperan itu nervus 2 dan eferennya nervus 3. Kedua, ada refleks kornea dengan aferennya nervus 5 dan eferen untuk berkedip menggunakan nervus 7. Selanjutnya ada refleks okulosefalik atau nama lainnya tadi doll's eye, ya. Ini dipraktekkan pada orang yang tidak sadar, ya. Merupakan refleks di mana mata akan bergerak ke arah kontralateral tolehan kepala. Jadi kalau pasien yang nggak sadar, kalian buka palpebranya, lalu kepalanya kalian tolehkan secara pasif. Misalnya ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan matanya bergerak ke kiri, berarti doll's eye-nya positif, itu normal, ya. Kalau misalkan kalian gerakin ke kanan kepalanya, tapi matanya nggak bergerak ke kiri, itu berarti doll's eye-nya negatif, dan itu tidak normal. Selanjutnya ada refleks oculovestibular, sering disebut juga caloric test. Caloric dari kata calor, ya, karena di sini kita memeriksa menggunakan air hangat dan air dingin yang diirigasikan dimasukin ke dalam kanalis akusticus externus pasien. Nah, akan terjadi respon nistagmus ke arah telinga yang diirigasi kalau misalkan cairan yang dimasukinnya itu hangat. Tapi kalau misalkan yang dimasukinnya dingin, maka nistagmusnya akan ke arah berlawanan dari telinga yang diirigasi. Jadi teman-teman ingat aja akronim COWS, ya. COWS, kayak ngomong sapi-sapi gitu, ya, banyak sapinya, COWS. Itu singkatan dari cold opposite, warm same, ya. Jadi kalau air dingin, nistagmusnya akan berlawanan arah dengan telinga yang diirigasi, sedangkan air hangat, arah nistagmusnya akan sama. Nah, baik okulosefalik dan oculovestibular, komponen aferennya itu nervus 8, sedangkan eferennya nervus 3 dan 6. Terakhir ada refleks batuk atau muntah. Ini aferen dan eferennya dari nervus 9 dan 10, ya. Nah, kita perhatiin serangkaian nervus aferen dan eferen di samping ini. Masing-masing dari mereka akan keluar dari bagian batang otak yang berbeda, ya. Misalnya doll's eye tadi, dia melibatkan nervus 8, 3, dan 6. Nah, nervus 8 dan 6-nya keluar dari pons, sedangkan nervus 3-nya keluar dari mesencephalon. Kalau doll's eye nggak jalan, berarti lesinya curiga tadi di mesencephalon atau pons. Nah, artinya kita harus tahu nih, dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata, masing-masingnya itu keluar nervus berapa aja, ya kan? Nah, pertama dari mesencephalon itu akan keluar nervus 3 dan 4. Dari pons akan keluar nervus 5 sampai 8. Sedangkan dari medulla oblongata keluar nervus 9 sampai 12. Berarti refleks pupil karena ini nervus 2 dan 3, dia akan ngecek mesencephalon. Refleks kornea, nervus 5 dan 7, berarti ngecek pons. Okulosefalik dan okulovestibular akan ngecek pons dan mesencephalon, sedangkan refleks batuk atau muntah ngeceknya medulla oblongata. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang sebelum lanjut bahasan, kita lanjut dulu aja ke nomor 2. Pertanyaannya diagnosis serta lokasi lesi yang paling mungkin, ya. Jadi sama juga tentang patofisiologi. Seorang wanita berusia 55 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kelemahan pada tangan dan kaki sisi kanannya. Keluhan terjadi 5 jam sebelum masuk rumah sakit saat pasien sedang makan.
Nah, keluhan disertai bicaranya rero, tidak ada pingsan atau penurunan kesadaran, tidak ada nyeri kepala atau muntah. Pasien punya riwayat tekanan darah tinggi dan kencing manis tapi tidak rutin berobat. Tanda vitalnya masih bagus ya, cuman tensinya aja rada tinggi. Tapi tensi segini belum indikasi untuk penurunan segera. Nah, pada pemeriksaan neurologis, kaku kuduknya negatif, pergerakan mata normal, ptosis negatif, refleks cahaya normal kiri kanan, mengangkat alis kanan lebih tinggi ya. Kerutan dahi sebelah kiri menghilang. Nah, kalau alis dan palpebranya terpengaruh, ini tandanya ada lesi lower motor neuron ya, bukan upper motor neuron. Jadi, pasien ini menyerupai Bell's palsy. Saat diminta tersenyum, mulut pasien mencong ke kanan dengan pelika nasolabialis kiri menghilang. Berarti ada defisit otot wajah yang bersifat LMN di sebelah kiri. Lidah menjulur terdorong ke sisi kanan dengan fasikulasi negatif. Fasikulasi itu tanda lesi LMN. Berarti kalau negatif, curiga lesinya itu yang UMN ya. Nah, karena lidahnya ini terdorong ke kanan, otot lidah sebelah kirinya berarti lebih kuat ya mendorong lidah ke depan. Jadi ada defisit otot lidah yang sebelah kanan. Lalu kuat motorik ekstremitas yang kanan 2, yang kiri 5. Berarti ada hemiparese dextra ya, disertai dengan hemihipestesi kanan juga. Nah, udah dapat semua clue-nya. Pertama kita tentuin dulu lesinya ada di mana sih ya. Parese otot wajahnya yang kiri bersifat LMN. Parese ekstremitasnya yang kanan. Artinya ada hemiparese alternans. Nah, di mana parese motorik nervus kranial dengan ekstremitas itu berlawanan arah. Nah, hemiparese alternans adalah ciri khas dari lesi di batang otak. Maka sirkulasi yang terkena adalah yang vertebrobasiler. Karena vertebrobasiler lah yang memperdarahi batang otak. Kalau karotis itu memperdarahi cerebrum atau cortex ya. Sisi lesinya akan kontralateral dari defisit ekstremitasnya. Teman-teman harus ingat ini ya. Kalau ada hemiparese alternans, sisi dari lesinya itu akan kontralateral terhadap defisit ekstremitasnya. Karena di sini defisit ekstremitasnya yang kanan, berarti lesinya ada di sebelah kiri. Nah, pilihan kita sekarang menyempit jadi A, B, atau C. Sekarang kita harus bedain dulu. Kira-kira lesinya ini di pons atau di medula oblongata. Teman-teman tadi masih ingat kan? Nervus mana aja yang keluar dari batang otak bagian mana? Nah, nervus facialis yang mengatur mimik wajah itu keluar dari pons. Sedangkan nervus hipoglossus yang mengatur otot lidah keluar dari medula oblongata. Tadi kita tahu lesinya ada di sebelah kiri. Kalau kelemahan lidahnya kontralateral lesi dan sifatnya UMN, maka dia kena ke nervus hipoglossus yang belum menyilang ya. Hipoglossus menyilangnya di mana? Di medula oblongata tepat sebelum dia keluar ya. Sehingga lesinya pasti ada di atas medula oblongata. Nah, berdasarkan pilihan kita ini, berarti jawabannya yang pons ya. Mungkin teman-teman masih rada bingung, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas konsep ini dengan lebih detail. Sekarang pilihan kita tinggal pendarahan atau iskemik nih. Nah, kalau nggak ada CT scan, kita bisa pakai Siriraj score berdasarkan klinis pasiennya. Rumus Siriraj itu seperti ini ya. Sebenarnya sih teman-teman nggak perlu hafalin, tapi kalau teman-teman bisa hafal, itu lumayan ya. Bisa membantu banget menghadapi soal-soal stroke yang nggak ada CT scan-nya, baik di UKM PPD maupun di praktek sehari-hari nanti. Tinggal kita masukin aja, pasiennya ada penurunan kesadaran nggak? Kan nggak ada ya, berarti skornya 0. Kalau pasiennya somnolen atau sopor, itu skornya 1. Sedangkan kalau koma, skornya 2. Ya. Ada muntah nggak? Nggak ada juga, berarti 0. Nyeri kepala tidak ada juga, berarti 0. TD diastolik 100 ya, artinya kita masukin aja. Kemudian terakhir faktor resiko ateroma. Ini termasuk riwayat seperti DM, sindrom koroner, PAD, dan kelainan-kelainan vaskuler lainnya. Nah, pasiennya kan ada DM ya, berarti skornya 1. Nah, tinggal kita hitung aja pakai kalkulator, hasilnya -5. Kalau di bawah -1,
itu condong ke stroke iskemik. Sedangkan kalau lebih dari 1, condong ke stroke pendarahan. Kalau misalnya di antara min 1 sampai 1, maka perlu evaluasi lebih lanjut. Dalam hal ini ya perlu CT scan ya. Nah, dapatlah jawaban kita yang B ya. Stroke iskemik vertebrobasiler kiri pada pons. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau belajar prinsip hemiparese alternans tadi, teman-teman. Jadi, jaras motorik piramidal itu ada 2. Traktus kortikonuklear atau kortikobulbar yang ke motorik nervus kranial ya, dan traktus kortikospinal yang ke motorik ekstremitas. Sebut saja nervus 7, dia kan salah satu nervus kranial ya. Berarti dia terkandung dalam traktus kortikonuklear ini. Nah, dia akan menyilang tepat sebelum masuk ke nukleusnya. Jadi, misalnya nervus facialis itu nukleusnya di pons, berarti dia akan menyilang di pons juga. Kalau nervus hipoglossus misalnya nervus 12, maka nukleusnya kan di medula oblongata nih. Berarti dia akan menyilang di medula oblongata juga. Kalau traktus kortikospinal yang ke ekstremitas nyilangnya di mana? Jawabannya di decussatio piramidalis ya. Ini mah udah yang paling bawah banget, lebih bawah daripada semua nukleus nervus kranial, kecuali nukleus nervus 11 yang spinal ya. Nah, sekarang kita fokus lihat ke jaras kortikospinal dan jaras nervus 7 serta 12 di dalam traktus kortikonuklear. Untuk lesi di cerebrum, kita contohkan ada di kapsula interna sebelah kiri. Nah, bisa ditelusuri baik nervus 7, 12, dan kortikospinal semuanya kena sebelum menyilang. Jadi hemiparese muka dan ekstremitas sama-sama di sebelah kanan, kontralateral dari lokasi lesi yang di sebelah kiri. Bandingkan kalau lesinya ada di pons kanan seperti ini. Di pons kan keluar nervus 5, 6, 7, 8. Sehingga 4 nervus ini kemungkinan sudah menyilang pada lesi yang mengenai pons. Nah, teman-teman lihat di sini, lesi di kanan, nervus 7-nya kena yang kanan juga. Sementara nervus 12 dan kortikospinalnya karena belum menyilang, dia akan kena yang kiri. Nah, inilah fenomena yang disebut hemiparese alternans yang tadi sempat kita bahas. Artinya, pada situasi yang sederhana, bisa kita asumsikan kalau ada lesi pada mesencephalon, maka nervus 3 dan 4 akan defisit ipsilateral, sedangkan 5-12 defisit kontralateral. Kalau lesinya di pons, maka saraf yang keluar di mesencephalon sudah aman ya. Karena baik jaras UMN maupun LMN-nya tidak dipengaruhi oleh lesi. Tapi 4 nervus yang dari pons ini akan defisit ipsilateral lesi, sedangkan 4 nervus sisanya defisit kontralateral. Terakhir, jika lesi di medula oblongata, maka nervus kranial dari mesencephalon dan pons akan aman, sementara nervus 9-12 akan defisit ipsilateral lesi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Konsepnya memang agak rumit, tapi kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, masih ada bingung, boleh langsung tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan kita baca dan bales sesegera mungkin ya. Mungkin segitu aja untuk video soal kali ini teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu belajarnya. Jangan lupa untuk keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!